Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Nawaitu at-ta'alluma wat-ta'lim wat-tadhakkura wat-tadhkir wan-naf'a wal-intifa' wal-ifadah wal-istifadah wal-hatha ala tamassuki bi kitabillah wa sunnati rasulih wa du'a ila al-huda wa dalalah ala al-khair ibtigha'a wajhillahi wa mardatihi wa qurbihi wa thawabihi subhanahu wa ta'ala. Alhamdulillah. Alhamdulillahilladzi hadana bi 'abdihi al-mukhtar man da'ana ilaihi bil idni wa qad nadana labbaika ya man dallana wa hadana. Allahumma fasalli wa sallim wa barik wa karrim wa 'azzim ala dhatil muhammadiyyah wal al waghfir lana ma yakunu wa ma qad kan. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli, amma ba'd. Alhamdulillah, segala puji kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang mengumpulkan fisik kita dan ruh kita di dalam satu perkumpulan yang di dalamnya kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, yang di dalamnya kita memuji Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, yang di dalamnya kita mengingat-ingat orang-orang saleh, dan semoga apa yang kita lakukan di tempat ini diterima oleh Allah Subhanahu wa taala, dan ini merupakan bagian dari kecintaan fisik dan juga kecintaan ruh kita kepada sebenar-benarnya yang patut dicintai, yaitu Allah Subhanahu wa taala. Salawat dan salam juga semoga tercurah kepada baginda Rasulullah Muhammad ibn Abdullah sallallahu alaihi wasallam, perantara kita, wasilah kita untuk mendapatkan kecintaan dari Allah Subhanahu wa taala, sebagaimana yang disebutkan di dalam ayat Al-Qur'an, qul in kuntum tuhibbunallaha fattabi'uni yuhibbukumullah wa yaghfir lakum dzunubakum wallahu ghafurur rahim. Bahwasanya Allah memerintahkan bagi siapa orang yang mencintai Allah, yang mengaku mencintai Allah, untuk mengikuti Nabi Muhammad SAW, dan dengan mengikuti ittiba kepada Rasulullah SAW, maka kita akan mendapatkan kecintaannya Allah Subhanahu wa taala. Semoga juga salawat dan salam tersebut senantiasa tercurah kepada keluarga beliau, kepada sahabat-sahabat beliau dan orang-orang yang mengikuti mereka, dan semoga nama kita semua tercatat di dalamnya, amin ya rabbal alamin. Kita lanjutkan ke pembahasan kitab Miftahus Sarair wa Kanzuz Dzakhair karya Syekh Abu Bakar bin Salim. Pada pertemuan kita yang lalu, mungkin sudah ada sebulan yang lalu ya, mungkin ada sebulan yang lalu, kita banyak liburnya karena satu dan lain hal. Kita sudah sedikit membahas tentang bab fi ishtiyaqil arwahi wal waridat, tentang kerinduan ruh dan waridat, anugerah dari Allah Subhanahu wa taala. Sedikit kita mengulang bahwasanya fitrahnya ruh itu adalah menghamba kepada Allah Subhanahu wa taala. Dia mengakui bahwa Allah Subhanahu wa taala adalah Rabbnya, sebagaimana diriwayatkan ketika Allah, sebelum Allah mengirimkan mereka ke alam dunia ini, Allah mengambil kesaksian dari mereka, alastu birabbikum, bukankah kalian mengakui bahwa aku adalah Rabb kalian? Kemudian mereka menjawab, bala syahidna. Mereka menjawab, benar ya Allah, kami bersaksi. Fitrahnya ruh adalah menghamba kepada Allah, karena dia, ruh itu memang mengetahui hakikatnya Allah dan hakikat zat dia.
sebagai ruh yang diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan tempat awal ruh diciptakan, yang awal diketahuinya adalah tempat yang dipenuhi dengan kenikmatannya Allah Subhanahu wa taala dan pengenalan terhadap zat Allah seutuhnya. Itu adalah sebenar-benarnya kenikmatan yang sebetulnya ruh juga itu nggak mau berpisah dari itu tempat, ya. Kemudian tapi ketika dia sudah terutus di dunia ini, sudah masuk ke alam dunia ini, itu ada hawa nafsu yang menghalangi dia, yang menjadi hijab bagi dia untuk berusaha kembali mengenal sejatinya ruh itu. Nah, di sini yang banyak manusia itu kalah di dalam peperangannya melawan hawa nafsunya tadi itu. Dia tertipu kepada dunia, tertipu dengan urusan-urusan dunia, dan dia lupa kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan tugas kita saat ini adalah mengembalikan kesadaran ruhani kita, ya. Mengembalikan kesadaran rohani kita untuk minimal kita menimbulkan kembali kerinduan untuk kembali kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Gimana caranya? Ya dengan senantiasa berusaha menghadirkan Allah di dalam segala apa yang kita lakukan. Minimal dicobanya, dipelajarinya, diimplementasikannya itu di dalam ibadah-ibadah yang fardu. Salat. Habib Abdullah bin Alwi Al-Haddad di dalam risalah Adab Sulukul Murid itu mewanti-wanti kita untuk memperhatikan masalah salat. Kenapa kok salat disuruh perhatikan? Karena salat itu adalah sesuatu yang istimewa bagi Rasulullah SAW. Diterimanya itu langsung tanpa perantara. Dan Rasulullah itu sering bilang, "Arihni bisalah ya Bilal." Senangkan, tenangkan hati kami dengan sholat, wahai Bilal. Suruh adzan Bilal. Dan sholat adalah yang pertama kali nanti dihisap oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Kalau sholatnya bagus, maka amalan lainnya bakal lebih gampang hisapnya. Tapi kalau udah amalan sholatnya rusak, maka selanjutnya itu akan berabe kita, gitu ya. Makanya perhatikan dulu sholat kita. Perhatikan sholat kita. Masalah fikih fisiknya sama fikih batiniahnya. Nah, ini tasawuf itu lebih kepada hati, ya. Di dalam riwayat itu Rasulullah SAW mengatakan tentang satu keadaan ketika seorang manusia itu menghadapkan dirinya kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Dia menghadapkan dirinya di dalam sholatnya seolah-olah dia sedang mengetuk pintunya Allah Subhanahu wa ta'ala, dan dia menghadap kepada Allah. Kemudian ketika pintu itu terbuka, ketika kita masuk ke dalam sholat itu, kemudian kita memalingkan wajah kita dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Kira-kira orang begini sopan apa enggak? Kita udah ngetok pintu rumah seseorang, dibuka pintunya, ada orangnya, harusnya kita berbicara sama dia, malah kita palingkan wajah kita dari dia. Kalau orang kata Habib Abdullah Haddad, kalau orang memalingkan wajah fisiknya aja satu kali, dimaafkan sama Allah. Wahai anak Adam, apakah engkau memalingkan wajahmu dari sesuatu yang lebih baik dariku, kata Allah. Ditegur. Kemudian kalau itu 2 kali dilakukan, Allah mengatakan hal yang semisal, yang sama, mithla dzalik, seperti yang ditanya yang awal tadi. Wahai anak Adam, adakah engkau memalingkan wajahmu dari sesuatu yang lebih baik dariku? Kemudian kalau dia berpaling untuk ketiga kalinya, maka Allah akan berpaling darinya. Padahal orang yang mengetuk pintunya Allah, Allah itu sedang menghadapkan wajahnya dalam artian rahmat dan pengampunannya. Bukan Allah punya wajah, punya mata, punya telinga gitu, bukan, ya.
tapi menghadapkan wajahnya adalah menghadapkan rahmat dan ampunannya. Tapi kemudian seseorang itu berpaling dari Allah, fisiknya aja. Kalau fisiknya aja sudah ditegur seperti itu, maka bagaimana keadaan hatinya? Padahal Allah tidak melihat fisik kita. Yang dilihat sama Allah adalah hati kita. Allah nggak ngelihat fisik kita, Allah nggak ngelihat uang kita, berapa harta yang kita punya, enggak. Yang dilihat sama Allah adalah hati dan amal kita. Maka berusahalah untuk menghadirkan Allah. Ini kita sama-sama belajar. Kita sama-sama belajar. Waalaikumsalam. Kita sama-sama belajar, kita sama-sama berusaha untuk mengembalikan fitrah ruh kita ini untuk kenal kepada Allah, menghamba kepada Allah dengan berusaha menghadirkan Allah di setiap gerak diri kita. Jadi harus belajar fikihnya sholat, rukunnya yang mana, yang sunnah-sunnahnya yang mana. Itu dilakukan dengan kesadaran. Kita paham ilmunya, hati kita hadirkan. Ya, usahakan dari hal-hal seperti itu. Bukan cuma ibadah-ibadah fardu, bukan cuma sholat, bukan cuma zakat, bukan cuma puasa, bukan cuma haji. Tapi di dalam setiap keadaan, nanti kita usaha tingkatkan. Kita berkumpul sama teman, senyum sama orang, pergi jalan-jalan sama keluarga, ngapain kek, terserah. Yang hari-hari itu usahakan untuk menghadirkan Allah di dalam hati kita. Dengan begitu maka kita sedang berusaha untuk menghadirkan kembali fitrah ruh kita ini untuk menghamba kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Karena semua itu tempatnya ada di hati. Semua itu adanya tempatnya di hati. Hati itu kan juga kita nggak bisa mendefinisikan hati. Hati yang dimaksud ini bukan liver, tapi dia sesuatu yang sulit untuk dijelaskan. Dibilang ada, fisiknya nggak ada, tapi kita tahu kalau dia itu ada. Hati kita itu ibaratnya cawan. Kalau dia diisi air, dia akan terisi. Kalau dia nggak diisi sama air, dia akan diisi oleh udara. Gitu ya. Kan nggak mungkin kosong tuh. Kosongnya cawan itu, ya pasti ada udara di dalam. Kita mau mengisi cawan hati kita ini dengan apa? Dengan penghadiran Allah Subhanahu wa ta'ala, atau diisi dengan selain daripada Allah? Bebas, pilih dah. Ya minimal pun kalau kita belum bisa memenuhi seluruh cawan kita itu dengan menghadirkan Allah di dalamnya, minimal sedikit-sedikit itu harus ada. Harus ada. Nanti lama-lama dia akan dipenuhi dengan kehadiran Allah Subhanahu wa ta'ala. Ya, kita lanjutkan. Seseorang akan pantas menerima anugerah dari Allah Subhanahu wa ta'ala selama dia mampu mengosongkan hatinya dari selain Allah dan dari segala hal-hal yang diinginkan, disenangi oleh hawa nafsu ini. Hawa nafsu ini pengennya sesuatu yang menyenangkan fisik, ya, dan dia biasanya bertentangan dengan Allah Subhanahu wa ta'ala. Keinginannya hawa nafsu itu bertentangan dengan keinginan Allah Subhanahu wa ta'ala. Kita kalau pagi hujan-hujan 4:30, enaknya tidur apa bangun sholat subuh ke masjid misalnya. Hawa nafsu kita bilang ya enakan tidur. Udah hujan di Bogor, adem kan, tidur dah, enak tidur. Hawa nafsu. Tapi kalau kita mau nuruti perintahnya Allah, menghadirkan Allah di dalam hati kita, kita akan tinggalkan tempat tidur kita, kita bangun, kita berangkat, kita sholat subuh gitu ya. Kalau pas di bulan puasa, siang-siang lapar, pengennya nafsu apa? Makan. Tapi keinginannya Allah bukan makan, ente tahan supaya ente bisa belajar banyak hal. Allah itu memerintahkan kita sholat, Allah perintahkan kita puasa, Allah perintahkan kita macam-macam. Ada nggak manfaatnya buat Allah?
Nggak ada manfaatnya buat Allah. Terus buat apa Allah perintahkan? Allah semena-mena. Enggak. Manfaatnya itu bakal kembali kepada si manusianya itu sendiri. Beda kalau kita kerja di kantor, kita punya atasan, dia nyuruh kita kerja karena itu akan berdampak pada pekerjaannya dia juga akan menikmati itu hasil. Kalau saya seorang pimpinan, saya punya 7 anak buah misalnya, yang satu nggak ngerjain, ini pekerjaan seluruhnya yang harusnya kerja tim bakal jadi rusak. Kalau pekerjaannya rusak, yang jelek nama saya, soalnya saya pemimpinnya kan gitu. Tapi enggak dengan Allah. Allah itu memerintahkan kita sholat. Manfaat sholat emang buat siapa? Buat Allah, nggak ada. Segala amal taat kita nggak menambah kewibawaannya Allah Subhanahu wa ta'ala. Kita ngelakuin maksiat tidak mengurangi kemuliaannya Allah Subhanahu wa ta'ala. Terus maksiat kita dampaknya kepada siapa? Taat kita dampaknya kepada siapa? Kepada diri kita sendiri. Kalau kita maksiat yang rusak diri kita, kalau kita taat yang dapat manfaat diri kita. Nah, dan anugerah Allah itu Allah berikan tanpa memandang waktu tertentu. Setiap saat Allah menghembuskan nafahatnya, hembusan rahmatnya itu Allah terus menghembuskan hal-hal tersebut. Tinggal berharaplah untuk meraih anugerah Allah di dalam setiap keadaan. Orang yang cerdas, dia akan mampu melihat manfaat dari setiap keadaan yang dia hadapi. Dia ketimpa musibah, kalau dia punya menghadirkan Allah di dalam hatinya, ketika dia ditimpa musibah, dia akan melihat hal yang positif dari musibah itu. Apa dia nggak sedih? Mungkin dia sedih. Sedih itu sesuatu yang normal. Tapi setelah itu apa? Dia bisa ngambil pelajaran dari. Saya ditipu orang, Beb, duit saya hilang. Iya sih, sedih lah duit hilang, kecewa. Tapi apa yang bisa, nilai positif yang bisa kita ambil? Itu orang-orang yang menghadirkan Allah di dalam hatinya, dia akan mampu untuk meraih, mampu melihat dan meraih hembusan manfaat anugerah yang Allah berikan di dalam setiap keadaannya dia. Di dalam setiap keadaannya dia. Dan cara melatihnya gimana? Sering-sering datang ke majelis-majelis ilmu. Ya. Karena semua itu berkaitan dengan cara pandang. Cara pandang. Orang dapat duit, kira-kira hal positif negatif? Positif ya. Positif kalau kita bisa memanfaatkan uang itu dengan baik. Tapi kalau misalnya dapat duit malah foya-foya nggak jelas, malah melakukan hal-hal yang maksiat, dapat duitnya positif negatif? Ya. Orang kecelakaan, positif negatif? Pikirnya kan negatif. Tapi di balik itu Allah boleh jadi Allah sedang menghapuskan dosa-dosa kita. Boleh jadi Allah sedang mengangkat derajat kita. Boleh jadi Allah ingin melindungi kita dari sesuatu musibah yang lebih besar. Yang kita nggak bisa tahu kecuali kalau kita punya cara pandang yang baik dengan hati yang bersih, yang selalu menghadirkan Allah Subhanahu wa ta'ala. Kemudian kita lanjutkan, wal hujubu asnaf. Dan hijab itu ada beberapa golongan, beberapa bagian. Minha, diantaranya talabud dunia, mencari dunia. Wah, jadi kita nggak boleh kerja nih? Boleh kerja, boleh. Yang nggak boleh itu mencari dunia, sibuk sama dunianya sehingga dia melupakan Allah. Ketika dia mencari dunia, dia tidak menghadirkan Allah
usaha dia mencari dunia tadi. Talabud dunia, mencari dunia. Hati-hati dari mencari harta dunia, dari tipu dayanya, dari tergelincirnya, atau dari usaha yang kita lakukan itu yang bisa mengalihkan kita dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Kita itu kerja untuk hidup. Kalau udah bisa hidup, sudah ibadah. Jangan hidup untuk kerja. Salah. Hidup itu untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, bukan untuk sekedar mendapatkan dunia. Yang pertama talabur dunia, kemudian yang kedua wa talabur riasah, mencari kedudukan. Orang kalau udah nyarinya kedudukan, dia bakal terhijab dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Kenapa kok bisa? Iya, karena yang dia tuju kedudukan di sisi manusia. Ini maksudnya kedudukan di sini di sisi manusia. Pandangannya manusia. Padahal pandangannya manusia nggak bakalan dia dapatkan dengan sempurna. Sekelas Nabi Muhammad SAW, Nabi manusia pilihannya Allah. Ada nggak yang nggak senang sama Nabi? Ada. Tapi apa Rasulullah SAW kemudian pusing dengan hal itu? Enggak. Yang dia cari, yang beliau cari Sallallahu Alaihi Wasallam adalah pandangannya Allah Subhanahu wa ta'ala. Kemudian yang menjadi hijab lagi dari seseorang yang ingin mendekat kepada Allah, wa talabus syahawat, mencari kesenangan syahwat. Syahwat itu harus diarahkan, harus dikendalikan. Dan Islam itu bukan kemudian tidak sama sekali memperbolehkan syahwat. Laki-laki nggak boleh menikah, boleh menikah. Perempuan nggak boleh menikah, boleh menikah. Boleh, cuman ada aturannya. Ada aturannya. Harus ada ijab qabulnya. Harus ada walinya. Harus ada 2 saksinya. Hal-hal seperti itu diarahkan oleh syariat. Bukan kita tuh kemudian dikebiri sama sekali. Enggak. Wa talabus syahawat wal khawdu fima la ya'ni. Sibuk mencari hal-hal yang enggak guna, yang enggak ada gunanya. Lalai. Yang dia cari makanan, padahal makanan ada, nasinya ada, sayur lodehnya ada, tempenya ada, ikan gorengnya ada. Yang dia cari makanan yang nggak ada. Yang dia cari orang banyak lah ini ya. Yang dia cari apa misalnya spaghetti, susah nggak sih spaghetti? Ya susah lah ya, anggap aja susah gitu. Saya orang-orang sibuk bekerja untuk hari-hari, dia malah sibuknya nyari datang ke gunung-gunung, nyari apa namanya, nyari keris, nyari wangsit. Mau ngapain? Ya, sibuk mencari hal-hal yang tidak berguna. Saya hobi, iya. Kalau hobi dikendalikan. Naik gunung boleh naik gunung, tapi jangan cuma sekedar naik gunung doang. Bersepeda boleh bersepeda, jangan cuma niatin buat naik sepeda doang. Saya hobinya mancing, iya silahkan mancing. Saya hobinya main catur, atur waktunya. Jangan sibuk melakukan hal-hal yang nggak ada gunanya. Nggak ada gunanya maksudnya nggak ada urusannya dengan kedudukan kita di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala. Jangan sibuk sama urusan biar saya dianggap jadi jago catur satu kampung. Orang yang gitu ya. Jangan sibuk melakukan hal-hal yang nggak berguna
yang lalai dari Allah Subhanahu wa taala, karena itu adalah salah satu hijab penghalang kita dari Allah Subhanahu wa taala. Ya, hadirkan Allah, terus hadirkan Allah. Nah, ini yang menghalanginya ya. Wal hasadu, dan hasud, sifat hasud, iri hati. Iri hati ini, orang ini sedang mengumumkan perang terhadap Allah Subhanahu wa taala. Orang yang punya sifat iri hati, hasud. Orang yang punya sifat hasud itu seperti dia sedang mengumumkan perang sama Allah. Kok bisa? Iya. Karena orang yang hasud itu dia iri itu seolah-olah orang yang mendapatkan sesuatu dari Allah tadi itu, dia menilai ini salah nih. Harusnya dia ini nggak dapat seperti itu, nggak pantas dia dapat kelebihan dari Allah seperti itu. Yang harusnya dapat itu saya. Yang harusnya dapat itu saya. Sifat hasud nih, ingin kenikmatan yang Allah berikan kepada orang itu diangkat dan itu diberikan kepada diri. Ini orang seperti ini sedang menghakimi Allah. Allahnya salah dianggap. Allah salah ngasih kenikmatan sama orang itu. Harusnya itu kepada saya. Berarti dia secara nggak langsung dia bilang keputusannya Allah ini salah. Mana tahu kau atau Allah. Makanya sifat hasud ini salah satu sifat yang berbahaya. Salah satu sifat yang berbahaya. Jangan pernah merasa hasud, iri. Ada iri yang positif, namanya ghibthah. Kalau ghibthah itu orang ini dapat kenikmatan, saya juga pengen kenikmatan seperti itu. Tapi saya nggak mau kenikmatannya dia hilang. Kalau iri itu, dia pengen orang itu harusnya nggak dapat kenikmatan, saya aja yang dapat. Kalau ghibthah, orang punya kenikmatan, kita juga minta, pengen seperti itu. Nah, itu nggak ada apa-apa kalau ghibthah. Tapi kalau hasud, ini masalah. Wa qillatu dzikrillah ta'ala, sedikit mengingat Allah Subhanahu wa taala. Sangat sedikit mengingat Allah Subhanahu wa taala. Wa qillatu dzikrillah ta'ala. Sedikit mengingat Allah. Makanya dibilang sama ulama itu banyak-banyak berzikir. Zikir itu dua, ada zikir dengan lisan, ada zikir dengan hati. Yang paling bagus dua-duanya. Yang paling bagus dua-duanya. Tapi kalau belum bisa menghadirkan keduanya, jangan lepaskan zikir lisan. Karena apa yang kita sebutkan ini akan membantu, kalau kita dengar sendiri, itu akan membantu kita untuk menghadirkan hati kita. Wa ghillatu dzikrillah wa mujalasatu ahli al-ghaflah, dan duduk bersama orang-orang yang lalai. Nyari tongkrongannya main gitar aja. Nyari tongkrongannya main kartu aja. Nyari tongkrongan mainnya catur aja. Nggak ada wala ngomongin agama, wala cerita soal Rasulullah, cerita tentang orang-orang soleh, atau duduk di dalam majelis ilmu. Itu lebih bagus daripada duduk majelis sama ahlul ghaflah, orang-orang yang lupa. Karena kalau kita sering duduk sama orang yang lalai, itu sedikit atau banyak, lambat laun kita akan menjadi seperti mereka. Sadar atau nggak sadar, suka atau nggak suka. Tahu-tahu sudah 1 tahun kita duduk sama mereka, ada orang nanya, kok ente sekarang begini ya? Oh iya, kenapa saya sekarang begini? Dulu mendengar orang mengumpat, misu-misu itu, nggak nyaman telinganya. Tapi karena dia sering duduk sama orang yang suka mengumpat,
itu akhirnya dengar umpatan itu udah biasa, sudah nggak ngerasa jengah lagi deh. Kalau dulu saya dengar orang ngomong binatang itu saya nggak pantas banget, sudah ngomongnya binatang, orang dikatain jing, dikatain nyet. Kan orang sekarang begitu, pakai gitu, orang dipanggilnya gitu, dipanggil dengan nama binatang. Awalnya kita dengar aneh, nggak sopan, tapi di TV kita dengar, di radio kita dengar, di internet kita dengar, di perkumpulan tetangga-tetangga tongkrongan itu kita dengar. Akhirnya itu menjadi sesuatu yang biasa. Nah, hal-hal begini nih berbahaya. Karena al-mar dikatakan oleh Rasulullah SAW, al-kamagal al-mar'u ma'a dini khalilin. Seseorang itu akan bersama dengan pemahaman dari temannya, ya. Jadi cari teman duduk, teman-teman yang baik, teman-teman yang mau ngingetin kita sama Allah Subhanahu wa Ta'ala, ya. Jangan duduk dengan orang-orang yang lalai. Berarti kita nggak boleh dakwah sama orang yang lalai. Boleh dakwah, tapi dilihat diri kita dulu. Kalau kita analogikan, kita ini orang sehat, duduk sama orang yang lalai, orang yang sakit. Kalau kita sehat, datang ke situ, kita bikin orang yang sakit itu bisa sehat, maka datangnya kita ke situ itu akan jadi manfaat. Tapi kalau kita sehat, datang ke tempat yang berpenyakit, kemudian justru malah nanti potensinya kita yang jadi sakit, mendingan nggak usah datang ke situ. Ya, sama kayak dulu waktu COVID. Kalau kita sehat, jangan duduk sama orang yang COVID. Orang yang COVID jadi isolasi sama dia, diisolasi supaya jangan bercampur dengan orang-orang yang sehat. Tujuannya supaya apa? Apa kita nggak boleh bersosialisasi? Ini kan sama-sama manusia, sama-sama agamanya Islam misalnya. Apa nggak boleh? Bukan nggak boleh. Tapi daripada ente konyol, datang malah jadi tambah sakit, nyusahin orang banyak, mendingan ente nggak usah duduk sama dia orang. Bukan kita nggak cinta sama dia, bukan kita nggak perhatian, ya. Tapi harus pakai takaran, jangan pakai perasaan aja, tapi harus logikanya juga dimainkan. Wa aklu syubhah, makan makanan yang syubhat, nggak jelas nih halal haram. Ini dapatnya dari mana, dengan cara yang benar atau enggak? Ya, jangan banyak makan, jangan makan makanan yang syubhat, yang nggak jelas nih halal atau haram, ya. Karena itu akan menghijab diri kita dari pengenalan terhadap Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian wa kullu ma yulhika 'anillahi ta'ala, dan melakukan segala sesuatu yang membuat kita lalai dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Setiap orang dengan keadaannya masing-masing. Setiap orang dengan keadaannya masing-masing. Jadi apa yang melalaikan dia dari Allah, itu setiap orang tahu takarannya. Yang satu ada yang suka main komputer sampai dia lupa. Yang satu ada yang suka main game sampai dia lupa. Yang satu ada yang suka ngotak-ngatik mesin sampai dia lupa. Yang satu ada yang suka mancing sampai dia lupa sama Allah. Lupa sholatnya, lupa puasanya, lupa segalanya. Ya? Semua orang punya bagiannya masing-masing, dan yang di sini yang disebutkan adalah yang umum. Melakukan hal-hal yang melalaikan kita dari Allah, itu adalah hijab dari pengenalan terhadap Allah Subhanahu wa Ta'ala. Wa dzikrullahi ta'ala yunawwirul qalba wa yusaffi. Dan adapun berzikir, mengingat Allah Subhanahu wa Ta'ala, itu akan membuat hati kita itu bercahaya, terang, bisa menerangi hati. Orang kalau hatinya terang, ini perumpamaan ya, bukan ada lampu di hatinya, tapi kalau hatinya terang itu, dia melihat suatu permasalahan itu dengan
jelas, sehingga dia mampu mengambil keputusan mana yang terbaik untuk permasalahan yang dihadapi itu. Ya. Dengan berzikir itu akan menerangi hati. Wasofi, wayusofi, dan membersihkannya, menjernihkannya, jernih dia. Kenapa diumpamakannya jernih? Karena kalau jernih itu, kalau misalnya ada sungai atau air yang jernih, kita akan bisa melihat sampai ke bawah. Oh, ini akar masalahnya ini. Ya. Hati yang jernih itu akan mampu melihat suatu permasalahan sampai ke dalamnya. Jadi dia tahu nih apa yang ada di dalam itu, dan dia bisa mengambil keputusan yang benar. Sama sebetulnya antara yang terang dengan yang jernih, gitu ya. Walakinna dzikra dzikran. Nah, ini disebutkan. Adapun zikir itu ada dua. Ya. Walakinna dzikra dzikran. Ya. Zikir itu ada dua jenis. Yang pertama zikru bil qalbi, zikir dengan hatinya. Wa zikrun bil lisan, dan zikir dengan lisan. Fa amma zikrul qalbi, adapun zikir dengan hatinya itu, fa huwa arfa'u min zikril lisan, itu lebih tinggi, lebih mulia dari zikir lisan. Ya. Lianna dzakira bil qalbi ma'a husnul syai'i wa dzauquh. Orang yang berzikir dengan hatinya, dia menyebut nama Allah wa lianna dzakira bil qalbi ma'a husnul. Orang yang berzikir dengan hatinya, dia menyebut nama Allah dan dia merasakannya. Ada zauknya, ada cita rasanya. Dia rasakan. Orang kalau sudah zikirnya dengan hatinya, dia ngerasa seperti dia merasakan kopi. Dia bisa menjelaskan rasanya kopi itu bagaimana misalnya. Nah, ini perumpamaan aja. Orang yang berzikir dengan hatinya, dia akan mampu menyebut nama Allah dan dia merasakan cita rasa. Ya. Wa dzikru bil lisan, sedangkan orang yang berzikir dengan lisannya, dunal qalbi, tanpa merasakan di dalam hatinya, ma'ahu ismu syai', dia bisa menyebut nama Allah Subhanahu wa ta'ala duna dzauqih, tanpa dia merasakan. Rasa itu bagaimana rasanya? Rasa itu sulit untuk dijelaskan dengan logika. Tapi kita tahu dia itu ada. Ya. Rasa itu. Ada satu, siapa ya lupanya. Itu dia bahkan sampai kalau siang di bulan Ramadan, dia nggak mau baca Al-Quran. Bukan nggak mau karena dia nggak mau, tapi kalau dia membaca Al-Quran, dia merasakan manisnya bacaan itu. Dia rasakan, dia punya cita rasanya yang luar biasa, sehingga kalau dia baca Al-Quran di siang hari, dia takut itu membatalkan puasanya. Padahal ini rasa-rasanya yang ada di dalam hati. Ya. Kalau orang ngerti tentang sesuatu, orang ngerti seni lah, misalnya ngerti seni ya. Ini lukisan, kalau orang yang nggak ngerti, dia ngelihat lukisan itu bagus nggak? Biasa aja kayaknya, nggak ada rasanya. Maksudnya ya pemandangan lah gitu. Tapi kalau orang yang ngerti, orang akan tahu nilainya berapa nih si lukisan tadi. Kenapa? Dia punya rasa untuk menimbangnya. Nah, orang yang berzikir dengan hatinya, dia akan mampu mengucapkannya, mengucapkan zikrullah tadi itu, dan dia ngerasain di dalam hati. Kalau kita mengucapkan alhamdulillah, lisan kita bisa mengucapkan alhamdulillah, segala puji untuk Allah Subhanahu wa ta'ala. Tapi rasanya alhamdulillahnya itu ada nggak di dalam hati?
Ada nggak di dalam hati? Ketika kita mengucapkan Subhanallah, Maha Suci Allah, ada nggak kita merasakan kesucian Allah di dalam hati kita? Nah, ini bedanya antara zikir lisan dengan zikir qalbu, hati. Orang yang hatinya sudah dipenuhi dengan kehadiran Allah Subhanahu wa taala, ketika dia mengucapkan zikirnya tadi itu, hatinya juga ikut merasa. Ya. Tapi kalau misalnya baru sebatas zikir lisan, lidahnya bisa mengucap, tapi hatinya belum bisa merasakan. Ya. Walakin la yanbaghi an tatrukahu li fathid dawqi li'annahu min jumlati dzikr. Namun orang yang baru bisa berzikir dengan lisannya, dia tidak boleh meninggalkan zikir lisannya walaupun dia belum merasakan rasanya dari zikir tadi itu. Karena zikir dengan lisan itu juga merupakan bagian dari zikir. Dan Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam Al-Qur'an, "Wa qad qala Allah ta'ala wa dzakirina Allah katsiran wa dzakirat a'addallahu lahum maghfiratan wa ajran 'azima." Yang maknanya kurang lebih wallahu a'lam bimuradi, wa dzakirina Allah katsiran wa dzakirat, orang laki maupun orang perempuan yang banyak berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala, a'addallahu lahum, Allah menyediakan bagi mereka maghfiratan, ampunan, wa ajran 'azima, dan ganjaran yang sangat agung, sangat besar di sisi Allah Subhanahu wa taala. Walaupun hatinya belum bisa ikut merasakan, walaupun itu masih berada sekedar di lisan kita, walaupun perbuatan kita belum mencerminkan zikir yang kita sebutkan tadi itu, tetap dia akan mendapatkan ganjaran ampunan dari Allah Subhanahu wa taala, dan ganjaran yang besar, yang agung, berupa nanti mungkin kita berharap, ini mungkin ya, saya juga belum tahu, tapi insya Allah orang yang kalau sudah dijanjikan oleh Allah pahala yang agung, ganjaran yang agung, maka kita berekspektasi bahwa ganjaran itu adalah kita bisa dikumpulkan di dalam surganya Allah Subhanahu wa taala, dan kita akan diperkenankan melihat wajahnya Allah Subhanahu wa taala, pahala yang paling agung. Kemudian terakhir, wagila li ba'dihim, dan telah dikatakan oleh salah satu kaum sufi, inna nadhkurullaha ta'ala wa la najidu lahu athran fil qalbi, sesungguhnya kami sudah melakukan zikir kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, namun itu tidak membekas di dalam hati kami. Bagaimana nih? Maksudnya dia sedang mengeluhkan keadaannya. Saya sudah banyak berzikir, lisan sudah banyak berucap, tapi kok di hati masih belum berbekas. Kemudian dikatakan oleh yang lainnya, faqala ihmadillahi ta'ala alladzi zayyana jarihatan min jawarihika bidzikrihi. Bersyukur kepada Allah. Ente jangan mengeluh dengan keadaan itu. Lah ini lihat ya, bagaimana cara pandang terhadap keadaan. Yang satu merasa dengan keadaannya normal, saya ini banyak berzikir tapi kok hati saya nggak bergerak ya, apa hati saya mati? Dia kan sedang mencari solusi. Tapi lihat bagaimana yang lainnya menjawab, ihmadillahi ta'ala, bersyukurlah engkau kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, karena Allah Subhanahu wa ta'ala zayyana jarihatan, Allah sudah menghiasi anggota badan, yaitu lisannya tadi itu,
min jawahirika, dari bagian-bagian yang lain, bizikrihi, dengan diperkenankan oleh Allah untuk bisa menyebut namanya. Sekedar lisan kita ini bisa menyebut nama Allah, itu sesuatu yang sudah harus kita syukuri. Nah, hal-hal seperti ini akan memberi dampak positif sama orang. Kalau ditanya, kenapa ya kok hati saya, kalau ada orang nanya sama kita, seumpama, kalau ini terjadinya sama kita, mungkin kita nggak akan menjawab seperti ini. Kenapa ya saya kok nggak mau hadir di majelis? Ente sih pergaulan ente rusak. Yang ada kita menghakimi dia. Efek dari kita menghakimi orang itu belum tentu positif buat dia. Ada orang curhat sama kita, malah kita menghakimi keadaan, padahal kita juga belum tahu. Ini banyak terjadi. Orang berantem bukan gara-gara satu permasalahan utama sebetulnya, tapi saya mau mencurahkan sesuatu, saya mau ngasih tahu sesuatu. Belum lagi orang itu tahu apa yang sedang terjadi sama saya, orang itu sudah menghakimi saya. Masalahnya belum sampai nih, masalahnya belum sampai, keadaannya belum diterangkan, tapi orang lain itu yang mendengar kisah saya sudah langsung menghakimi seseorang, sudah langsung menghakimi saya. Ini hal-hal seperti ini nih yang banyak menimbulkan kegaduhan di masyarakat. Ada, dan ini dipraktekkan sama Habib Umar waktu itu ya. Ada di Malaysia tahun lalu ya. Ada satu orang ya begitu nanya, saya ini punya ya semacam kelainan gitulah ya dalam orientasinya dia tuh. Tapi sama Habib Umar bukan orang itu kemudian dihakimi perbuatannya salah, ini begini begitu bukan. Tapi ditanggapi dengan baik supaya dia memiliki sesuatu yang positif nilainya, sehingga dia merasa percaya diri untuk dia bisa melakukan sesuatu yang lebih baik dari keadaannya dia sekarang. Nah, ini kurang lebihnya seperti itu. Orang ini datang bertanya, kenapa hati saya ini kok nggak ada bekasnya zikir? Jangan langsung dihakimi orang itu. Dengarkan. Angkat kepercayaan dirinya dia yang sudah turun itu, angkat. Nah, ini cara pandang. Syukur dulu kepada Allah. Lisan ente ini bisa menyebut nama Allah Subhanahu wa taala, itu sudah sesuatu yang harus ente syukuri dulu. Kalau yang sedikit itu, yang ente nggak lihat itu sebagai sebuah anugerah, kan dia nggak ngelihat sebagai anugerah itu, karena dia sedang mengeluhkan. Dia sih berzikir, tapi hatinya nggak ini. Dia nggak ngelihat kalau zikir ini sebagai satu kelebihan, satu anugerah. Ingatkan sama dia. Apa lisan ente ini bisa bersyukur kepada Allah, berzikir kepada Allah, maksud saya itu ente syukuri dulu. Yang sedikit bisa ente syukuri, nanti Allah akan tambah anugerahnya itu ya. Wali annahu dalilun alal mahabbah, karena zikir adalah tanda cinta kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Siapa orang yang benar-benar cinta kepada sesuatu, kepada seseorang, maka dia pasti akan sering mengingat-ingatnya, akan sering mengucapkan namanya. Lisannya akan banyak menyebut nama orang itu atau sesuatu tadi itu, dan sesungguhnya orang yang mengingat akan menjadi mulia sebab dari zat yang diingatnya. Kalau kita mengingatnya kepada Allah, kita mengingat Allah Subhanahu wa taala, kita akan mendapatkan kemuliaan karena yang kita cintai, yang kita ingat-ingat adalah Allah Subhanahu wa taala. Begitu juga sebaliknya.
dia akan menjadi hina, akan menjadi rendah ketika dia mengingat-ingat seseorang yang jauh dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan wadzalika azizun ya. Zikir dengan hati itu dibilang sangat langka. Perlu proses, perlu pembelajaran, perlu waktu, perlu kesungguhan untuk kita bisa lisan kita mengucap dan hati kita mengikuti, ikut merasakan, ya. Wa qultu fi dzalik, dan beliau Syekh Abu Bakar bin Salim mengatakan yang tentang hal ini, fanu an jamil kauni tullabu husnihi yaghibuna an kulli siwa biwisalihi. Mereka orang-orang yang mencari kebaikan telah lupa terhadap seluruh alam. Orang yang mencari kebaikan, dia nggak akan pusing dengan kejadian-kejadian yang ada. Bukan nggak peduli, bukan nggak cuek, bukan nggak peduli, bukan cuek. Tapi itu tidak menjadikan dia lalai dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Dikatakan orang yang mencari kebaikan dari Allah, dia nggak akan tertipu dengan urusan dunia, gitulah ya. Dan bersambung dengan Allah, dan orang yang menyambungkan hatinya dengan Allah Subhanahu wa ta'ala, mereka akan lupa kepada selain Allah Subhanahu wa ta'ala. Dia lihat masalah hidupnya, yang dia lihat Allah. Dia ada masalah di hidupnya, dia ada kesenangan di dalam hidupnya, dia ada masalah di pekerjaannya, dia ada masalah dengan kesehatannya, dia dapat rezeki yang melimpah, dia kehilangan uang yang banyak. Semua itu tidak melalaikan dia dari mengingat Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, di sini kita punya pelajaran yang cukup luar biasa menurut saya, bahwa kita ini perlu untuk belajar terus-menerus untuk diri kita dan untuk orang lain, terutama buat orang-orang yang ada di sekitaran kita. Bagaimana kita harus sama-sama saling bahu-membahu dalam mengingat Allah Subhanahu wa ta'ala. Kita jadikan perkumpulan hidup kita ini perkumpulan yang baik-baik, yang di situ kita saling ingat mengingatkan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan itu ada pelajaran juga ketika ada orang datang kepada kita, jangan langsung kita menghakimi, karena tujuan hidup kita ini bukan untuk menghakimi orang, tapi untuk saling bergandengan supaya kita bisa sampai kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Surganya Allah ini luas. Jangan orang itu dikeluarkan dari rahmatnya Allah. Oh, yang ini syirik, yang ini kafir, yang ini syirik, yang ini kafir. Bahkan Rasulullah SAW itu waktu di Taif, beliau itu ditimpuki bahkan sama anak-anak, disuruh sama orang tuanya. Sampai keluar Rasulullah dari Taif, kakinya berdarah. Kemudian malaikat gunung itu ingin membalikkan kota Taif itu, Rasulullah bilang jangan. Mereka ini nggak tahu apa yang mereka lakukan. Malah Rasulullah mengangkat tangannya, didoakan supaya kalau mereka nggak mau terima, insya Allah saya berharap anak keturunannya mau menerima Islam. Nah, terhadap perilaku Rasulullah SAW terhadap orang-orang yang tidak menerima dakwahnya aja begitu merangkul. Ini jangan kita sama-sama Muslim, sudah sama-sama beriman kepada Allah, kepada Nabi Muhammad SAW, kemudian kita ingin mengeluarkan mereka dari rahmatnya Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan kita patut mensyukuri apa yang sudah ada di dalam diri kita. Jangan memandang remeh sekecil apapun yang sudah Allah berikan kepada kita. Kenikmatan itu lebih patut kita syukuri, sangat patut untuk kita syukuri. Ada satu orang saya pernah bertemu, dia mengatakan kepada saya, "Beb, saya ini malu untuk minta kepada Allah." Saya bilang, "Kenapa Pak?"
Padahal Allah itu senang dimintain. Minta aja sama Allah. Saya berusaha supaya dia ini mau meminta kepada Allah. Saya tanya, kenapa kok Bapak nggak mau minta sama Allah? Dia jawab, malu saya. Kenapa malu? Dia bilang, ini saya mau minta sesuatu yang lebih. Padahal nih Allah kasih saya semua, mata, kesehatan, tangan, semuanya. Ini aja belum bisa saya syukuri gitu. Itu aja belum bisa dia syukuri, terus saya mau minta yang lebih dari Allah Subhanahu wa taala. Dengar alasannya dia begitu, diem. Subhanallah, orang hebat. Di dalam Al-Hikam itu Ibn Athaillah juga pernah mengatakan perihal tentang sholat. Ente ini kalau sholat, ini sekedar menyimpulkan aja. Ente kalau sholat nih minta yang banyak, mau ngapain sebetulnya? Ini ngapain minta yang banyak? Sementara ente ini belum bisa menjalankan hakikat sholat itu dengan baik. Rukunnya aja dah. Rukun fikihnya masih belum benar. Rukun batinnya juga, fikih batinnya juga apalagi. Hati kita ini berapa banyak sih yang bisa hadir di dalam sholat itu? Berapa persen gitu lah? Berapa persen? 10%. Allah 10% udah. Ada cuman ingetnya cuman ketika takbiratul ihram sama pas salam. Di antaranya saya ngikut aja, pikiran kemana-mana. Kita mengharapkan sesuatu yang besar dari Allah Subhanahu wa taala, ganjaran yang besar. Tapi kenapa kita nggak mau memperhatikan dengan baik masalah ibadah kita kepada Allah? Ya jangan begitu dong, maksudnya gitu. Jangan begitu. Ayo, kalau ente tahu nih ganjarannya besar, bo ya perhatikan. Nah, ini pas waktu urusan ini kita, saya pribadi saya berpikir, ya Allah, iya juga ya. Kita ini mintanya sama Allah yang gede-gede itu, tapi kita tidak memperhatikan hak-haknya Allah. Kita disuruh untuk sholat, apa yang menjadi dituntut di dalam sholat itu 5 menit. Sulitnya kita untuk melakukan konsentrasi fokus kepada Allah Subhanahu wa taala. 5 menit diminta. Terus kita mintanya yang gede-gede sama Allah. Giliran belum dikasih kita nuntut sama Allah. Kita nih penuntut. Kita nih memainkan peran penuntut. Kalau di pengadilan nih kita memainkan peran penuntut sama kita memainkan peran hakim. Kita tidak memposisikan diri kita sebagai terdakwa. Kita ya sama-sama lah ya. Ini kita belajar begini bukan kita untuk menilai orang lain. Kita belajar begini supaya kita bisa melihat kualitas diri kita ini sebetulnya kalau ditimbang. Ini aja belum Allah yang menimbang. Ini baru orang-orang yang mengenal Allah. Ya. Ini baru orang-orangnya. Sama pengenalan mereka, timbangannya mereka aja kita ini jauh. Apalagi timbangan benarnya dari Allah Subhanahu wa taala. Jadi keluar kita dari tempat ini nih, jangan gampang menilai orang. Si fulan ini begini, si fulan itu begitu, si fulan. Kita lihat, kita kaji diri kita sendiri, bagaimana keadaan kita. Dan orang-orang yang ada di dalam tanggung jawab kita, istri kita, anak-anak kita, itu yang kita tuntun pemahaman mereka, cara pandang mereka. Jangan sampai mereka memiliki cara pandang yang keliru, kemudian bapak sama anak kemudian akan enggak akur. Karena si bapaknya tidak mau belajar tentang dasar-dasarnya, si anaknya tidak terdidik dengan pemahaman yang benar. Nah, jangan salahkan anak kalau dia punya pemikiran yang
terlalu bebas. Kenapa? Boleh jadi karena orang tuanya tidak mendidik dia dengan pemahaman yang benar. Ya, semoga Allah Subhanahu Wa Taala membimbing diri kita untuk memiliki pandangan yang benar, pandangan yang tertuntun sampai kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, dan semoga Allah memberikan kepada kita kekuatan. Allah berikan kepada kita kemampuan, ilmu, kemampuan lah untuk kita bisa membimbing anak-anak kita, mengarahkan anak istri kita untuk mereka juga berada di jalur yang sama, untuk sampai kepada Allah Subhanahu Wa Taala melalui peneladanan terhadap Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, melalui jalan para keluarga beliau, para sahabat beliau, dan orang-orang yang mengikuti beliau musalsal, terjalin, memiliki silsilah pemahaman yang baik, yang lurus, yang tertuntun, ala hadhihi niyyah wa likulli niyatin salihah, sampai kita nanti berkumpul dengan Allah, dengan Rasulullah SAW di dalam surga Firdausil A'la tanpa didahului fitnah. Ala hadhihi niyyah wa likulli niyatin salihah wa ila hadratin Nabi. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. يا ربنا اعترفنا بأننا اعترفنا وأننا أشرفنا على لظى أشرفنا، فتب علينا توبة تغسل لكل حوبة، واستر لنا العورات وآمن الروعات، واغفر لوالدينا ربي ومولودينا والأهل والإخوان وسائر الخلان وكل ذي محبة أو جيرة أو صحبة والمسلمين أجمعين ربي اسمه فضلا وجودا منا لا باكتساب منا بالمصطفى الرسول نهضى بكل سول، بالمصطفى الرسول نهضى بكل سول، بالمصطفى الرسول نحظى بكل سول. صلى وسلم ربي عليه عد الحب وآله وصحبه عدادة الصحب، والحمد لله في البدء والتناهي. سبحانك اللهم وبحمدك asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Kurang lebihnya dari saya mohon maaf. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun, wassalamun alal mursalin, walhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.